Lampu tiba-tiba redup secara perlahan, disusul dengan suara pergerakan tangan yang telah patah. Sosok wanita yang diyakini istrinya itu muncul dengan wajah penuh dendam. Darah berjatuhan secara perlahan di lantai kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk direkam, saatnya saya teruskan pamali part ketiga. Yang belum nonton part pertama dan yang kedua, silahkan dicek di link deskripsi ya. Sebagai wujud dukungan teman-teman ke kami, silahkan klik tombol subscribe, like, dan juga ramaikan kolom komentarnya. Dan sebagai penggantinya, saya akan melanjutkan cerita Restu Wiratmaja pamali part ketiga. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Itu sebenarnya tidak menjamin, karena sosok itu masih ada di sini. Dia terus mengikuti Rara. Sosoknya tepat ada di belakang Rara sekarang. Sontak saat itu, Rara langsung berteriak ketakutan dan menangis. Pak Ustadz, tolonglah Pak, segera selesaikan masalah ini, apapun itu resikonya, jawab Pak Asim. Semua akan ada waktunya Pak. Sosok itu ingin berkomunikasi dengan Rara. Mungkin ada sesuatu yang harus dipecahkan oleh Rara. Jadi, masalah Rara hanya Rara yang bisa menyelesaikan Pak. Benar Bu, benar itu, jawab Ustadz. Rara masih memeluk tubuh Pak Asim dengan erat sambil menangis. Pak Ustadz tidak bisa memberikan solusi untuk jalan keluar atas masalah ini. Iya, ya udah kalau gitu Pak. Maaf ya, sudah mengganggu. Doakan Rara supaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat ya Ustadz, ucap Pak Asim. Iya ya, pasti itu Pak. Pak Asim pun izin pamit. Mereka kembali ke rumah untuk menjaga Rara agar tidak terganggu dari gangguan wanita menyeramkan itu. Keesok harinya, Rara diantarkan menuju ke sekolah oleh kedua orang tuanya. Tidak ada yang berbeda, atmosfer sekolah yang penuh akan murid yang berseliweran. Namun begitu dia memasuki kelasnya, surprise! Ibu Indah dan Rara kaget luar biasa. Rara memperhatikan kedua kaki Bu Indah, namun tidak ada anak kecil bertubuh hitam pekat itu memegangi kedua kakinya. Berarti penglihatannya agak redup. Terima kasih Bu Indah dan kawan-kawan semuanya, ucap Bu Iriana dengan tersenyum. Ayo Rayo, sekarang silakan duduk di tempat duduknya ya, ucap Bu Indah. Rara memandangi satu persatu wajah temannya. Fatma dan Linda berada di kelas yang sama, dan mereka berdua menyambut Rara dengan wajah yang sumringah. Rara, sini, duduk sama saya, ucap Fatma. Rara menaruh tasnya di atas meja. Kedua orang tuanya tersenyum lebar ketika memandangi Rara sudah siap berjalan seperti semula. Ra, Mama sama Papa pulang dulu ya nak. Rara tampak kurang nyaman dengan posisinya sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang belum dia pecahkan ketika mendapati kelasnya yang nyaman seperti ini. Kamu kenapa Tora? Tanya Fatma. Ada yang aneh Fat. Aku merasakan kejanggalan di sini, ucap Rara. Maksudmu gimana? Kaki Bu Indah masih pincang sebelah, tapi kenapa sosok itu tidak terlihat? Tanya Rara. Maksudmu sosok anak kecil yang memegangi kaki Bu Indah itu ya? Hingar-bingar suara murid memenuhi ruangan. Rara menutupi kedua telinganya. Suara itu terus terngiang-ngiang di pikirannya. Serasa ramai, namun murid-murid di dalam kelas dalam keadaan belajar. Rara, kamu kenapa toh? Tanya Fatma sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rara. Fat, antarkan saya ke kamar mandi yuk, pinta Rara.
Ada rasa ingin menolak dalam diri Fatma ketika mendapati Bu Indah sedang menulis di papan tulis. Tapi ayo toh sebentar saja kok. Baiklah kalau gitu, tunggu ya. Aku mau minta izin dulu sama Bu Guru. Fatma meminta izin kepada Bu Indah. Bu Indah memandangi Rara dengan perasaan iba lalu mendekati Rara. Kamu masih sakit, Rara? Tidak, Bu. Rara cuma mau ke kamar mandi saja. Oh, begitu ya. Ya sudah kalau gitu, jangan dipaksa. Kalau Rara masih sakit, nanti bisa izin pulang. Iya, Bu, iya. Rara dan Fatma menuju kamar mandi yang gelap dan kotor itu. Rara sadar tindakan ini beresiko. Aku tunggu di luar saja ya. Iya ya. Rara memasuki kamar mandi paling pojok. Tempatnya agak gelap, sedikit pencahayaan, dan juga berbau pesing ini. Rara masuk ke kamar mandi sambil menutup hidungnya. Dalam hati dia agak risih dan kondisi yang memprihatinkan itu. Ditutupnya pintu dengan rapat. Pencahayaan sedikit redup. Dia hanya bisa melihat gagang pintu yang berwarna putih. Dia memulai meraba-raba sekeliling kamar mandi. Tangannya mulai mencari-cari stop kontak lampu. Dia mencoba menyalakan lampu kamar mandi. Ketika dia mulai meraba hingga pojok kamar mandi, jari jemarinya menyentuh cairan aneh, kental dan berbau amis. Rara mengarahkan jarinya ke hidung. Apa ini? Ketika melihat, ternyata darah. Apakah ini darah? Rara memandangi tempat di mana jari jemarinya menyentuh sesuatu itu. Dia mundur ke arah pintu kamar mandi beberapa langkah dan krak. Seperti bunyi persendian yang patah dan digerakkan secara paksa. Nafas Rara mulai tidak normal. Kedua tangannya sekarang menyentuh gagang pintu kamar mandi sambil menggerak-gerakkan secara cepat. Tolong buka pintunya. Teriak Rara dari kamar mandi. Fatma yang mengetahui itu langsung berlari ke arah Rara. Rara. Ada apa, Rara? Dari pojokan kamar mandi tersebut muncul dua tangan yang kaku. Kedua tangan itu mengarah secara perlahan-lahan ke Rara. Rara terus bergerak-gerak. Gagang pintu terus digerakkan, namun dia lupa bahwa pintu itu terkunci dari dalam. Dia tidak menyadarinya. Secara perlahan, wajah dari sosok itu tampak dengan tampilan yang menyeramkan. Sosok itu adalah tempelan Rara yang terus-menerus mengikutinya kemanapun dia pergi. Sosok yang sama ketika dia pertama kali mendapatinya di jendela ruang guru itu. Sosok wanita dengan wajah penuh dengan darah. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan rambut yang gimbal dan kusut itu. Kedua tangannya mengarahkan ke Rara. Sosok itu hendak menangkap Rara dengan keadaan terpojok. Fatma segera berlari menuju ruang guru dan memberitahu kepada Pak Raka bahwa Rara terjebak di kamar mandi. Rara memandangi sosok itu dengan wajah pucat. Sosok itu hadir tepat di wajah Rara. Rara berteriak kencang sambil kedua tangannya terus meraih kunci pintu yang masih terpasang. Dia mencoba menggerak-gerakkan kunci itu namun tidak berhasil. Pak Raka dan beberapa guru yang lain mendatangi kamar mandi dengan cepat. Rara, cepat buka pintunya. Rara masih menggerak-gerakkan kunci tersebut ke arah kanan dan ke kiri namun tersangkut. Kedua tangan itu mengarahkan secara perlahan ke kepala Rara. Rara langsung terdiam. Sosok itu tersenyum lebar. Tetesan darahnya sekarang terjatuh ke onder yang Rara gunakan. Rara, buka pintunya sekarang, Nak. Cepat buka pintunya, teriak Pak Raka dari luar. Ceklak. Pintu itu langsung terbuka. Pak Raka langsung mendorong paksa pintu itu, namun dia tahu posisi Rara ada di belakang pintu. Sosok itu mundur perlahan. Dengan mundur ke belakang menuju arah bak mandi dan masuk ke dalamnya. Sosok itu langsung menghilang seketika. Rara terjatuh dan pingsan seketika. Prak! Pak Raka langsung mendorong pintu itu dan mendapati Rara sudah terkapar. Astagfirullahaladzim, ini darah dari mana? Ucap Pak Raka. Rara, teriak Fatma. Cepat,
Sekarang bawa Rara ke UKS ya." Beberapa guru lainnya langsung menggotong tubuh Rara dan membawa ke UKS. Pak Raka masih memandangi pojok kamar mandi itu. "Ini harus segera diselesaikan," ucap Pak Raka sambil menggenggam kedua tangannya dan beranjak pergi dari kamar mandi tempat di mana sosok itu mulai menyerang Rara. Rara menjadi sorotan seluruh penghuni sekolah. Beberapa dari mereka mencap Rara sebagai bahan pansos agar lebih disayang oleh seluruh guru. Tidak menutup kemungkinan kejadian ini akan menuntut kepada penutupan sekolah karena dinilai kurang efektif dan harus melakukan pembenahan terhadap infrastruktur yang dinilai kurang memadai. "Kenapa lagi dengan Rara?" ucap Pak Aldi, kepala sekolah. "Sosok itu masih meneror, Pak. Saya tidak tahu bagaimana Rara bisa mengetahuinya, tapi alangkah baiknya kita segera selesaikan masalah ini, Pak," ucap Pak Raka. Pak Aldi terdiam sesaat sambil memainkan pulpennya. Dia memandangi foto keluarga yang terpapang dalam kantor khususnya. "Apakah dia masih tidak terima akan kematiannya ya?" tanya Pak Raka. "Semoga saja tidak, Pak," ucap Pak Aldi. Sementara di ruang UKS, "Cepat-cepat ambilkan minyak kayu putih," teriak Bu Siti. "Baik Bu, baik," ucap guru lain. Guru itu langsung berlari menuju tempat penyimpanan obat yang tersimpan rapi di dalam box. Dalam keadaan setengah sadar, Rara berada di suatu tempat di mana dia melihat sebuah kejadian yang memilukan. Seorang wanita berumur 30 tahun bertengkar hebat dengan suaminya. Rara menyaksikan hal itu seperti nyata. Ditamparnya wanita itu habis-habisan dengan darah yang mengucur deras ke lantai rumah. "Bagaimana? Kau itu menjadi seorang istri yang baik jika jam segini masih keluyuran," ucap sang suami. Rara teringat dengan wajah yang dia kenal di sekolah itu. Wajahnya yang berkisar 35 tahun itu mirip seperti Pak Aldi, kepala sekolah di tempat dia bersekolah. "Aku tidak melakukan hal-hal yang kau maksud. Aku hanya mengunjungi orang yang tuaku saja kok. Aku hanya memberikannya sedikit uang kepada ibu yang sedang sakit. Apa salahnya toh, Pak?" jawab wanita itu sambil memegangi pipinya yang telah penuh darah. "Was, aku tidak peduli," dijambaknya wanita itu dengan kejam. Suaminya yang diyakini oleh Rara itu adalah Pak Aldi. Pak Aldi, jangan Pak, jangan," teriak Rara. Namun suara Rara hanyalah angin yang berembus, tak didengar oleh Pak Aldi yang ada di sana. Teriakan wanita itu sambil memegangi tangan Pak Aldi. Pak Aldi membawanya hingga keluar rumah, lalu menyalakan mobilnya menuju suatu tempat. Kedua tangan wanita itu diikat dengan kain jarit hingga tidak bisa bergerak. Mulutnya disumpal oleh baju berlengan panjang dan diikat di belakang kepalanya. Tangisan dan permintaan maaf tidak lagi dijadikan alasan untuk menyelesaikan masalah. Orang yang sudah gelap mata akan merasa seluruh tindakannya sudah benar. Karena itu, kebiadaban seorang akan terlihat ketika dia sedang menghadapi posisi gelap mata. Pak Aldi membawa istrinya ke sekolah tempat dia bekerja. Mungkin ini adalah tempat yang efektif untuk menghabisi sang istri. Sini, kemari, ikut aku," Pak Aldi masih teriak. Sang istri membawa ke kamar mandi sekolah, tempat di mana dia bertemu langsung dengan sosok wanita berparas mengerikan dengan wajah bersimbah darah itu. Ditutupnya pintu itu dengan rapat. Rara tak bisa masuk ke dalamnya. Rara hanya bisa mundur ke belakang dan menutup telinganya sambil menangis. Ternyata dia menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh Pak Aldi terhadap istrinya. Teriakan demi teriakan, suara sendi yang patah dan tangisan memenuhi malam kelam itu di pojok kamar mandi sekolah. Pak Aldi keluar dengan tangan penuh darah. Dia tak tahu bahwa perbuatannya telah melanggar seluruh norma yang ada. Aksi penyiksaan dan pembunuhan itu. Rara masuk ke dalam kamar mandi di saat Pak Aldi masih berada di depan kamar mandi sambil menyesali perbuatannya. Dia melihat dengan tatapan jelas jasad wanita itu sudah terkulai tak berdaya di pojokan kamar mandi.
Darahnya memenuhi tembok dan lantai. Kedua tangannya telah patah. Kenapa ini? Ucap Rara sambil menutup mulutnya. Pak Aldi merengsek maju dengan mengambil jasad istrinya. Lalu dia membawanya ke mobil. Sebelum pergi, Pak Aldi membersihkan bekas darah dan memberikan parfum agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap seluruh penghuni sekolah. Lalu dia membuang jasad istrinya ke suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun. Rara hanya bisa memandangi kekejaman yang dilakukan Pak Aldi. Dia sedang berada di masa lalu, tempat di mana sosok yang dia temui itu menceritakan semuanya. Rara baru sadar ketika sosok itu memandangi kepalanya adalah sebagai bentuk interaksi antara dirinya dengan sosok wanita itu. Rara segera terbangun dari pingsannya. Alhamdulillah Rara sudah siuman, ucap Bu Siti. Rara memandangi sekeliling ruangan penuh akan semua guru. Lalu datanglah secara tepat Pak Aldi. Pak Aldi menatap wajah Rara dengan tatapan pucat. Rasanya Rara mengetahui cerita yang pernah dilakukannya di masa lalu. Rara langsung beranjak bangkit dan menuju Pak Aldi. Langkahnya agak tegar dan tenaganya secara tiba-tiba penuh kembali. Bapak, istri Bapak mendatangi saya hari ini. Dia meminta saya untuk meminta kepada Bapak agar menebus seluruh dosa-dosa Bapak, ucap Rara dengan lantang. Semua terdiam. Apa maksudmu? Tanya Pak Aldi. Sosok yang saya temui belakangan ini bukanlah penghuni sekolah. Tapi itu adalah sosok dari istri Bapak yang Bapak bunuh 5 tahun lalu kan? Sontak seluruh guru yang ada di UKS itu tidak percaya dengan perkataan Rara. Rara, sudah cukup ya, teriak Bu Siti. Saya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran yang sebenarnya, Bu. Jika harus menderita terlebih dahulu, kebenaran tidak akan pernah kalah dengan segala tipu daya yang disembunyikan di masa lalu, ucap Rara kepada Pak Aldi. Pak Aldi bersimpuh lemas di hadapan Rara. Dia menangis terseduh-seduh ketika seorang muridnya sendiri telah membuka masa lalu kelamnya. Pak Raka langsung menelpon polisi untuk menangkap Pak Aldi. Beberapa guru lain langsung mengamankan Pak Aldi dengan merasa kesal dan marah. Terima kasih telah membantuku untuk melangkah ke jalan yang lebih baik. Masa laluku adalah sebuah tebusan di masa ini, ucap Pak Aldi sambil menunduk. Beberapa menit kemudian, Pak Polisi datang. Semua yang ada di sekolah bertanya-tanya tentang siapa yang ditangkap oleh Pak Polisi. Bu Siti segera memeluk Rara. Rara melihat sosok wanita itu di dekat pohon yang berada di luar sekolah sambil tersenyum dan melambaikan tangan yang sudah patah. Pak Aldi digiring menuju kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pak Aldi hanya bisa pasrah dan menunduk lusuh. Anehnya, penjara yang dimasuki Pak Aldi lengkap dengan kamar mandi. Pak Aldi merasa ada yang aneh dengan ini semua, seperti sudah ada yang menunggu di dalam kamar mandi itu. Pak Aldi mencoba memasuki kamar mandi sambil menyalakan lampu. Ketika sudah berada di dalam, lampu tiba-tiba redup secara perlahan, disusul dengan suara pergerakan tangan yang telah patah. Ketika digerak-gerakkan, sosok wanita yang diyakini istrinya itu muncul dengan wajah penuh dendam. Darah berjatuhan secara perlahan di lantai kamar mandi. Irma, maafkan aku ya, maafkan aku, ucap Aldi. Sosok itu menyerang Pak Aldi dengan merobek-robek seluruh wajahnya. Pak Aldi meninggal di mana dendam sang istri telah terbalaskan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran besar buat kita semua. Kita lanjut di part berikutnya. Mengenai sosok anak laki-laki yang memegangi kaki Bu Indah, itu adalah sosok anaknya yang mengikutinya terus-menerus. Tunggu kelanjutannya. Tentu buat teman-teman, terima kasih. Jangan lupa kunjungi juga Restu Wiratmaja. Linknya ada di deskripsi. Banyak cerita di sana.
Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.